untuk dekor itu alhamdulillah sih sebenarnya kita ketemu dengan orang-orang dekor Aspedi. Kan aku biasanya kan pergi subuh pulang sore, jadi nggak ada waktu lagi buat ngatur jadwal. Itu semua diselesaikan oleh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Marudai di acara Marudai Podcast, podcastnya Orang Banua. Nah, pada hari ini kita akan mendatangkan orang Banua kita sendiri dari Hulu Sungai Utara atau Amuntai, dari awal hobi menjadi bisnis. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya sebagai host Neno Husada, dan bintang tamu kita Om Enal, apa Abang atau gimana nih dipanggilnya? Nama lengkap mungkin bisa dijelaskan. Apa? Oh, Mas. Iya. Iya benar. Kalau di Jawa banyak Mas. Iya. Mas Ageng. Mas Ageng. Orang kaya semua kan Mas tuh kan? Iya, kayaknya apa dulu? Iya, mungkin sedikit diulik biodata Bang Enal. Biodata tentang diri sendiri apa? Iya, tentang diri sendiri. Oh, iya. Biodatanya sih seorang laki-laki yang sudah beristri. Laki-laki yang sudah beristri, wah iya. Punya anak Satu, alhamdulillah. Umur mungkin sekitar 27. 27. Sisanya. Ya mungkin saya punya seorang pengusaha mebel Awalnya ya. Tapi sebelum mebel sebenarnya juga dari habis sebelum merit juga mebel sambil lah kalau ada yang lain yang memang menghasilkan Cuan ya. Mungkin itu perkenalan jati diri saya. Kalau mbaknya, mbak Apa istriku apa ya? Istri tercinta ya. Ya, yang selalu mendampingi. Ya ini ikut terus. Bisa dipersilahkan Ibu Negara ya. Ibu Negara Biman Pila. Ya. Kalau nama sudah kasih tahu Wenda ya, nama Wenda. Kalau umur sekarang ini sudah 33 tahun. 33 tahun. Pekerjaan awalnya ibu rumah tangga sekaligus sambil waktu itu masih jadi tenaga honorer di suatu instansi. Instansi. Nah mungkin kita bisa sharing berbagi ilmu nih ya. Bagaimana nih ceritanya dari hobi menjadi bisnis? Kirain ilmu kanuragan. Sudah langka itu. Dari hobi ya. Sebenarnya hobinya itu ya memang mendekati konsep-konsep. Biasanya kan kalau di mebel itu kita kalau mau dari klien biasanya nanya-nanya dulu nih untuk rumah, aku mau ngisiin dengan bentuk rumahnya kayak gini. Nah kita cek dulu maunya klien yang minimalisan apa yang ukiran-ukiran. Oh yang properti ya. Nah, itu juga kita biasanya senangnya
desain sendiri. Kalau misalkan anggap misalkan kayak satu buah lemari, yang kita lihat lemari itu biasanya kan mungkin ya potongan-potongan secara umumnya segi 4 ukiran kayak gini ya, ada ininya lah. Nah biasanya kita desain sendiri, misalnya dari bentuk yang pernah kita lihat, bentuk rumah misalnya, untuk rumahnya, sudut kita rumahnya ya, desain ke lemari. Untuk konsep-konsep misalnya dari warna. Nah memang biasanya sebelum ke sekarang ini, waktu usaha mebel di situ dulu merintisnya dari awal. Merintisnya dari awal di situ. Nah cuman dulunya itu untuk mebel kendalanya ketika kita udah konsep, udah desain, kadang pembelinya yang mungkin satu kurang percaya. Karena orang-orang Bandung itu biasanya beli merek. Oh merek ya, kayak merek yang dagang. Kadang di luar kota, barang yang dari kita juga sebenarnya. Ya cuman karena sudah terlanjur kayak gitu ya, nah kasihlah keluar kota biar yang ambil dari sini. Iya. Gengsinya beda nih ya, dari kampung ke kota ngambil. Walaupun yang dibeli misalkan kayak tas kurun, tapi asal yang belinya di Singapura ya Lebih Singapura. tetap Singapura. Awalnya sih itu. Nah untuk kesini sebenarnya bermacam-macam sih. Kadang sambil ngerjain, kemarin sempat ngerjain bantu adik di Tanjung gitu loh, bangunan kayak gitu, bangun ruko. Nah sampai si Putri ini atau Mbak ini sampai ini kan memang orangnya kelebihan dia itu sebenarnya kemauannya ya, kelebihannya di tangannya itu. Kreatifnya. Kalau aku sih yang usaha sendiri mungkin bisa jalan, dulu itu bisa jalan, tapi biasanya jalannya itu cukup kehidupan sehari-hari. Nah tapi kalau gabung sama ini, kolaborasi ya, sebelum dia buka wedding sempat jualan online juga. Jauh dari sebelum orang jualan online dia mulai. Mungkin Bukalapak belum ada, terus Shopee juga belum ada. Waktu itu masih main WLX baru itu. Ini dia udah jualan krim yang skincare. Nah dulu sempat udah lumayan sih, tapi karena mungkin persaingannya cukup ketat ya. Nah cukup ketat, terus aku juga kurang bantuin sama ini kayaknya. Kemarin itu kan memang ada kerjaan di Tanjung, aku pas stop ya, honor lagi. Nah baru setelah honor beberapa 9 tahun ya, 9 tahun honor, dipaksa kan dia sering ngelukis gitu loh, ngelukis lah. Kenapa enggak ini yang kerjaan yang ngelukis ini kenapa enggak digali yang memang menjanjikan kreativitas dan hasil yang bagus gitu loh. Makanya ini sempat privat dulu. Berarti sama-sama jiwa seni ini ya? Iya, tapi aku belum di situ. Belum ya? Dia yang duluan. Perjuangan di situ yang lumayan tantangannya sih. Dari nggak ada modal, dia privat kesana kemari harus nyari modal kesana kemari juga, pinjam sama keluarga. Setelah Zaman susah. Masih zaman aduh. Saat itu mungkin sehari 100.000 itu punya uang udah seneng ya. Syukur alhamdulillah. Ya yang penting kan disyukuri ya. Dibandingkan ibaratnya kita punya uang 100.000 atau 10.000 dibandingkan 1 juta. Cuman yang 10.000 atau 100.000 itu kita bersyukur lebih yang berkah yang 100.000. Nah itu yang dirasakan. Itu sih sebenarnya ya, privat. Tapi kemarin kan sempat ngomong itu sebelum buka itu,
Nah, ini kalau kamu mau buka wedding, kita nggak mau buka wedding itu yang hanya sekedar tanggung, yang coba-coba gitu. Iya. Masa klien yang bayar kita mungkin seberapa banyak gitu loh. Kita hanya ngerjainnya main-main, ngerjainnya asal-asalan, ya nggak boleh kayak gitulah. Ya privat-privat kesana kemari, kalau sudah matang baru kita buka. Ya kan awalnya dari awal rencana sampai terlaksana itu sekitar 3 tahun. 3 tahun, perjalanan panjang ya, lumayan tuh 3 tahun itu. Karena memang waktu itu aku pribadi itu mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Jadi takut. Idenya ya? Iya, kurang pede. Kurang pede itu permasalahan ini. Permasalahan yang kurang pede. Iya, kan masih ada ganjil ya, biasanya ganjil. Oh takut, kayak gimana nanti hasilnya kan gitu ya? Karena kan wedding itu berhubungan dengan hajat orang. Maksudnya kalau orang booking kita, orang tuh pasti pengennya yang terbaik. Iya. Itu masalahnya. Jadi dia yang selalu dorong. Kamu bisa. Pas awalnya buka sendiri lah, buka sendiri. Kita masih kerja sama vendor yang lain untuk dekor. Waktu itu kan yang bantu pertama itu cuman almarhum sih, yang seangkatan aku, dia bantu. Nah itu momen yang paling berharga ya. Karena tidak tahu sama sekali kan untuk dekor ini kayak gimana. Prosesnya. Mau dekor ini belinya di mana, bikinnya di mana. Belum ada link. Belum ada link. Ya mungkin ya dari kalau dekorasi itu kan step by stepnya tuh kan harus ini. Iya. Nah, yang pertama mungkin dekorasi ruangan, ini dulu. Nggak pernah belajar kan? Nah itu otodidak waktu itu. Nah sempat kan dibilang kemarin itu waktu klien pertama dia itu orang dekat sini juga. Nah jadi ya mungkin setiap kita ada kerjaan itu, ya mungkin mau kerjaan wedding, mau kerjaan yang lain, ya pastilah ada orang-orang negatif yang mungkin kurang gitu kurang. Iya mungkin ada selentingan di telinga yang ngomong. Nggak enak. Waktu itu kan masih kurang percaya diri, jadi tambah down lagi ya. Sebenarnya itu yang bagus, ada selentingan itulah guru kita. Jadi pelajaran. Semakin banyak selentingan atau mungkin bahasa kasarnya hinaan, jadi motivasi. Dan aku pasti bisa gitu loh. Nah itu sebenarnya awal-awal kenapa kita harus ke wedding. Perjalanan karirnya panjang ya. Iya. Karirnya kalau dari ibunya atau kakaknya tadi, ini kan berawal dari Kapolda ya. Tadi kepala bagian dapur. Iya kan? Bagian dapur. Nah, ajar jarak juga di. Minum dulu ya. Iya. Mantap ini. Nanti ada nanti ada. Ya, sponsor kita ini ada dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, makanya Mas Enal atau Mbak Wenda kami undang karena salah satu pengusaha yang sukses di Hulu Sungai Utara. Amin. Alhamdulillah. Oke, sahabat Marudai, inilah perjalanan seorang musisi, seorang seni yang menjadi hobi. Nah, bisa kita contoh. Sebagaimanapun guncangan yang kita dengar dalam usaha kita, itu adalah guru terbaik bagi kita. Jangan pantang menyerah, karena pantang menyerah nggak bakalan ada orang yang sukses. Gitu Bang ya? Pantang menyerah berarti kalah. Nah itu sebenarnya di balik layar sebenarnya ya, di balik layar kusut ya. Di balik layar sebenarnya kusut. Iya. Pedih ya. Harus kuat lah. Harus kuat, oke, nahanin. Tapi saya nggak bisa bayangin nih kepada Mbak Wenda, Mas Enal ini jam terbangnya kayaknya dilihat ini sudah kemana aja nih?
Dari jam terbangnya kayak merias terus mendekor ini Lumayan sih. sudah jauh-jauh nih. Luar kota mungkin Palangkaraya, Batu Licin, paling jauh Muara Tewe. Muara Tewe. pernah. Pernah ya? Pernah yang nanya yang dari luar Kalimantan juga. Pernah ada juga. Dari daerah mana tuh kalau boleh tahu? Daerah Jawa malah. Daerah Jawa. Ya, tapi setelah mendengar alamat kita di sini, waduh jauhan Pak. Mobilisasinya yang jauh. Tapi sebenarnya kalau mau keluar juga tidak apa-apa lah, asal Sesuai. budget. Saya budget. Apa benar nih Mbak Wenda salah satu WO yang cukup populer nih di kalangan anak-anak muda sekarang? Kalau itu sih yang jawab sebenarnya harusnya dari masyarakat yang menilai. Kak, ada dengar nggak dari anak-anak muda, oh ini loh kalau mau ibaratnya wedding atau dekorasi kepada yang bagus sama Mbak Wenda gitu kan? Banyak ya kan? Nah itu namanya populer. Jadi triknya nih, setelah populer itu kan mungkin dari sosmed atau media-media kayak Facebook itu pasti ada di share, kayak Twitter, Instagram. Terus kayaknya sudah banyak banget nih followernya ya. lumayan banyak ya kayaknya ya. Iya. Nah ini nih perjalanan karir dari tahun pertama, kedua, ketiga ini kayaknya yang pas banget nih dapat jurus nih ya dari perguruan mana nih? Padepokan mana nih kayaknya nih? Perjalanan karir ya. Sebenarnya dari awal kita jalan setelah ABC mungkin ya, pernah ngedekor Batu Licin. Kita nggak punya tukang dekor sama sekali itu. Yang berangkat cuma aku, dia sama anakku. Nggak punya tukang dekor sama sekali. Nggak punya. Jadi properti kita bikin sendiri karena saat itu modalnya memang nggak ada modal. Waktu itu kan habis dapat klien yang pertama di sini, itu ada dapat tambahan modal sekitar adalah gitu mungkin sekitar 5 juta atau 10 jutaan lebih gitu loh. Nah setelah itu beli barang cuma sedikit. Nah terpaksa harus kita finishing. Gimana caranya biar dekor nggak pakai vendor lain lagi? Gimana caranya biar kita yang sendiri yang dekor supaya meminimalisir biaya ongkosnya. Nah kita bikinlah di situ, bikin dekor. Nah saat itu ada kisah-kisah yang memang agak sedikit lucu. Kita bikin dekor yang unik ya kayaknya. Yang unik, bikin dekor yang unik, terus yang mau pasang biasanya itu mau jadiin barang itu operasional saat itu pas bikin di Amunta, yang ngerjain aku sama Wenda sama ibuku sama anakku. Jadi ngerjainnya kita satu keluarga aja. Ini harus ditempel ini, harus dikasih ini. Nah habis itu kita muat Batu Licin sampai ke sana. Berangkat pakai pickup waktu itu. Pakai pickup juga masih nyewa. Belum punya pickup. Ini nyeber sendiri. Muat sendiri, bikin sendiri, nyetir sendiri, pasang sendiri. Waduh, ini jagoan gempor kayaknya ya. Perjuangannya sangat berat ini. Terus udah dapat hasilnya, kirain ini udah bagus nih. Wah mantapin, foto lah. Sudah rada-rada senang nih. Ini kita upload aja. Karena itu perdana. Di upload aja nih di media sosial kan, pas di upload ternyata kawannya ini yang sampai sekarang orangnya sih baik, orangnya baik gitu loh. Tapi dia itu sambil nyeloteh gitu, ini dekor apa kuburan sih? Ya Allah, rame kayaknya ya. Iya. Kalau memang proporsinya terbatas. Kayak bunga, itu waktu itu budgetnya untuk beli bunga itu cuma 3,5 juta, itu dapat berapa lusin bunga.
Jadi pasangnya masa adanya dan berwarna-warni. Ya rame kayaknya. Belum tahu sih, belum tahu konsep. Saya belum paham konsep dekor itu kan ada aturannya juga. Ada aturannya. Gradasi warnanya ya. Ya. Permainan bunganya harus berapa warna. Dekornya harus Nah, setelah itu kan jalan ada beberapa job pendewasaan di sini. Job saat itu sepupuku yang kawin. Nah, di situ kita ditantang langsung main di gedung dengan konsep biasanya kita ngerjainnya kayak gini, harus ngerjainnya di atas dari itu gitu loh. Dekor nggak pernah, bunga nggak tahu, terus dikasih pasang di gedung. Waktu itu gedung yang sekarang sudah jadi gedung dewan, pasang di situ. Waktu itu kita mensiasatinya dengan cara, kalau aku pikir-pikir, aku kalau mau main dekor yang kayak orang-orang lain mungkin kalah bersaing. Kan yang mungkin yang lain punya banyak modal, yang lain udah pada duluan lebih lama, pengalamannya banyak. Kita harus mikir, sampai-sampai ini krisis kepercayaan. Nanyain ke aku, karena sudah melakukan kesalahan pertama kan waktu itu, jadi takut terulang lagi. Takutnya dekor ini terluaskan, coba kita cari vendor yang lain. Ya aku marah lah. Udah mikir-mikir, udah malam tiba-tiba dimatahin gitu. Bilang aja, Win, emangnya kamu nggak percaya sama dekoran ini? Nanti aku desain sendiri, dekornya mau kayak gimana gitu loh. Nah, lalu karena aku kan memang asalnya di mebel, itu yang pertama kali kita desain dekor dari Lebyok Jati. Itu yang pertama, yang udah mulai gempar, udah mulai tahu. Karena orang-orang di sini mungkin belum ada yang itu, ya kalau di daerah lain mungkin ada, kan kalau di sini belum. Karena dia loadingnya memang sudah ada di Jati, jadi enak ya beli dekor di sana. Nah mungkin ini yang kira-kira yang belum dicapai apa nih? Mungkin masih ada ganjil lah Untuk saat ini. Untuk saat ini yang masih ada. Mungkin kan kita ya dalam hidup kan pasti ada target nih yang belum dicapai. Mungkin dari dekorasinya atau dari dari pakaiannya. Kalau dekorasi sama pakaian itu sebenarnya pencapaiannya bukan dari kita, pencapaiannya dari klien. Dari klien ya. Ketika klien berani bayar berapa, kita pasti sediain. Nah, sekarang misalkan nih, anggap yang dari luar, mungkin dari Jawa atau dari mana, dia kasih budget 300 juta dengan hasil yang kayak gini, kita berani dengan hasil yang lebih daripada itu. Lebih daripada yang diinginkan ya, udah. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Tapi di sini ya itu tadi, di sini tuh harus branded sebenarnya, walaupun kualitasnya mungkin nggak tahu kita. Ya anggaplah dengan dana yang mungkin sekitar 100 juta up bisa menghasilkan, di sini bisa menghasilkan lebih daripada itu, ya nggak ambil di luar aja, mungkin punya brand yang lebih kuat. Mungkin kalau dari segi pakaiannya itu apakah memang ada variasinya, dan apakah memang variasi dari kita yang menawarkan apa dari klien yang meminta konsep yang ininya? Dari klien yang minta. Kayak Memang kalau dari klien itu, kalau pakaian ada budget itu biasanya selalu ya. Kalau ada budget selalu. Cuma untuk yang nasionalnya kadang-kadang mereka punya ada Sunda, ada Padang. Mungkin ada, kalau dari Winda Wedding sendiri ada nggak mematok kayak ini paket ini, adat ini, ada nggak? Biasanya kalau itu tergantung dengan klien juga ya? Gaun juga ya? Klien. Kalau misalkan klien pengen gaun baru, otomatis itu budgetnya lebih up lagi. Selain dari gaun, ada nggak nih konsep Winda Wedding yang paling berkesan yang pernah dikerjakan? Gebyok Jati ya?
karena itu pertama kali pas dipasang dan orang akhirnya mengenal kami di situ. Oh ya, Gepuk Jati. Jadi waktu itu bukan Wenda Wedding namanya, Wenda Jati. Wenda Jati. Wenda Jati. Kalau ketawanya Wenda Jati karena kita pasang pertama dekor Wenda Jati di sini. Itu mesennya dari Jawa langsung ya? Dari Jepara. Itu sesuai desain sendiri apa memang sudah ada desain di sana? Sesuai desain. Desain sendiri. Terus lebarnya sesuai tempatnya, sesuai vendornya. Kita desain dengan ukiran yang mungkin agak lebih diterima di sini. Mungkin ada bedanya nggak? Ibaratnya dari jati-jati di lain, mungkin dari segi persaingan, branded, apa kualitasnya, dari ukirannya, ada beda nggak? Kalau beda itu pastilah. Kalau biasanya kan orang yang ngambil jati itu, yang mungkin klien mungkin nggak tahu asal jati. Jati itu sebenarnya ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Jepara. Dan di Jepara itu pun bermacam-macam kualitas juga, tergantung kliennya. Nah ini kembali ke Mbak Wenda. Ini kan sudah besar nih ya, Wenda Wedding ini. Ya kira-kira bisa dapat bocoran nggak karyawannya berapa orang sih? Kalau admin 3 orang. Admin 3, wow 3 ya. Di galeri. Di galeri aja ya. Ambil daun, terus Tanggal tayang ya. acara, Schedule ya. acara. Itu ada 3, karena kalau satu dia kan pasti kewalahan, jadi harus 3. Berarti ketiganya ini harus sinkron nih, harus tahu semua jadwal semuanya ya. Karena kan aku biasanya kan pergi subuh, pulang sore, jadi nggak ada waktu lagi buat ngatur jadwal. Itu semua diselesaikan oleh admin. Jadi misalkan mau pergi besok, aku di mana? Aku tinggal tanya sama admin. Kakak hari ini perginya ke sini, gaun ini, semuanya sudah disiapkan, jadi tinggal berangkat. Nah itu kan admin 3. Admin 3. Terus yang lain? Kalau di lapangan banyak sih pasukannya kayaknya nih. ada 8. Sekarang sih 8 karena ada tambah 1. Nah 8, jadi 11 sama admin. 11 sama admin. Belum dekor. Kalau dekor dia yang tahu. Jadi 11. Ini kalau 11 ini kan ke admin 3. Yang 7 apa 8 tadi? Nah, 8 ini tugasnya apa nih? Di lapangan. Di lapangan. Ngangkut-ngangkut. Terus ganti baju. Touch up. Pasang hairdo. Ada training tersendiri nggak karyawan yang bertujuh ini? Ya ada. Ada. Jadi biasanya kalau karyawan baru itu diajak terus lapangan, jadi dia tahu step by step. Minimal orang-orang tim lapangan itu biasanya yang di wedding itu yang make up buat orang tuanya aja, yang biasa make up pengantin. Yang orang tuanya. Yang sudah memang biasa make up pengantin. Jadi kita nggak inilah. Nggak asal make up. Nggak asal make up ya. Asal-asalan gitu. Untuk saat ini nih yang mengarahkan perguruan yang paling bagus yang mana nih? Untuk dekor. Untuk dekor itu, alhamdulillah sih sebenarnya kita ketemu dengan orang-orang dekor Aspedi. Jadi Aspedi kita punya ini organisasi yang namanya Aspedi, itu ada asosiasi pengusaha dekorasi Indonesia. Khusus nah, ya. Di situ orang forum dekor se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi belajarnya di situ. Belajar bersama-sama di situ. Nah, syukur alhamdulillahnya kita ketemu dengan orang-orang Aspedi yang baik. Jadi kita belajar di situ cara konsep dekornya gimana, terus lampunya, liftingnya gimana, dari mixing bunganya juga di situ. Nah, kita biasanya di situ belajar sama-sama. Setiap
hasil kerja atau hasil dari dekor kita store biasanya di grup itu. Dari kekurangannya apa, dari kelebihannya apa, atau ini terlalu gimana, ini biasanya dikasih masukan di situ. Nah di situ orang-orang yang dekornya mungkin yang sudah miliaran. Nah di sana kita dapat teman-teman atau guru-guru yang baik sebenarnya SPD itu. Jadi sayang kalau orang-orang dekor nggak tahu atau nggak ikut SPD itu, wah pasti beda biasanya hasilnya. Hasilnya beda ya? Ya, kalau orang-orang SPD pasti ada agak sedikit beda dengan yang lain, dengan konsep yang lebih bagus. Apa yang lagi hits di luar kita udah tahu. Biasanya Kita udah tahu. untuk tahun 2022 atau 2023 nih, kita sudah dikasih tahu 2023 kita nanti akan hit dengan konsep dekor yang kayak gini, warnanya ini. Yang lagi hit ya? Iya, biasanya kita di situ. Nah makanya kita usaha dekorasi itu nggak main-main. Kita atur dengan sebagus mungkin. Ya kalau misalkan ada dekor tuh yang dikatain murah, sebenarnya dekor itu nggak ada harganya. Karena dekor itu seni. Nah kalau mbaknya mungkin privat di luar Kalimantan. Di luar Kalimantan. Yang di Jakarta. Di Januari Kristi. Januari Kristi. Januari Kristi. Kalau sebelumnya di Adan Anapam, di Widya. Nah, sebelum mengenal Aswedi, ini Aswedi ya? Aspedi. Ya. Nah, itu tuh pertama kali Mbak Wenda tahunya dari mana? Tahunya ada Aswedi ini, maka bisa Aspedi ini. Ada teman dari Banjarmasin. Jadi gini mas, perjalanan di dekor itu sebenarnya sulit. Orang-orang dekor itu yang mungkin dulunya kita kenal susah, sombong karena dia bos dekor aja. Terus pelit dalam ilmu karena merasa kita pesaing, itu memang biasa. Makanya kita kalau jalan ke luar daripada Amuntai ataupun di Amuntai pun kalau ketemu yang lebih biasanya itu yang lebih duluan daripada kita, lebih populer lah ya. Lebih populer, kita sering sering ngunjungin atau sering ketemu ke rumahnya, silaturahmi, biar kita dapat di situ saling dapat ilmu lah. Dan untungnya juga kita biasanya barter di situ. Barter ilmu ya. Barternya kayak gini, kita sambil sharing, orang-orang teman-teman kita itu tadi juga biasanya ngambil biasa minta kursi-kursi mebel yang jadi dari Jepara buat kursi dekorasi itu, yang supply kita juga. Jadi saling bantu di situ. Saling melengkapi. Nah, jadi kalau dekorasi nggak ikut Aspedi, wah rugi ya, karena update semua di situ ilmunya daging semua ya. Bukan yang bulat bukan. Daging semua. Nah, saat ini syuting kita disponsori oleh Suhu Community. Nah, tempatnya di studio Suhu Community dan disponsori oleh Apindo juga nih ya. Community itu tempat berkumpulnya anak-anak muda. Suhu Community kalau ya. Apindo asosiasi tempat berkumpulnya pengusaha muda ataupun tua. Ini 25 tahun kan tadi ya? 27. 27. Ya, mudah-mudahan nggak sisanya sih. Tapi kalau dilihat nih masih awet muda nih. Apa sih resepnya apa sih? Jangan terlalu jujur. Jangan terlalu jujur, berarti bohong boleh ya. Nah ini kan Mas Enal ini dari musisi menyanyi nih, mungkin bisa ada suara emasnya dikeluarkan. Kalau suara emas berarti bisa dijual dong. Ya mungkin bisa duet lah sama Mbak Wenda, kan Mbak Wenda ini kan seorang seni juga nih.
Street Loud Mas. Street Loud dong. Sedikit aja. Ya mungkin dari rapnya aja. Lagu apa ya? Apa? Dasi dan Gincu. Gimana tadi lupa? Iya. Iya betul. Tuh Yang mana rapnya? rap aja. Rap aja kan? Ya. Ya. Pak. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta, Yakin kita bisa lalui semua. Ya, gitulah sekilas suara Mas Bilioan ya. Kalau tangan sebanyak ini, ya ini keluar bongkar. Nah, jadi bagi kalian yang ingin tahu mungkin dari Instagramnya atau nomor HP Winda Wedding atau Om Ena Jati Gebyoknya tadi ya? Jati... Sekarang Ena Mebel Decoration. Ya, Ena Mebel Collection. Ada resminya. Nah, mungkin bisa hubungi beliau, ya, hubungin beliau. Nanti kita di akhir acara nanti kita ada sebutkan namanya apa, Instagram atau yang Instagramnya Wenda Wedi Winda sama Ena Mebel Decoration. Ena Mebel. Nah, nanti akan kita apa Kita ini kan dicontohkan di bawah ya. Ya, mungkin kesan apa nih, kesan dan pesan untuk Marudai Podcast bagi Mas Enal dan Mbak Winda? kalau dari saya nih, Marudai itu sudah bagus karena mungkin tidak begitu banyak saat ini adanya podcast ini. Kalau mungkin ada masukannya, kalau bisa ya dari nanti yang diundang-undang mungkin yang lain agak Lebih wah ya, lebih menantang. lebih menantang. Ya mungkin dari Mbak Wenda. Senang dengan adanya Marudai Podcast ini, senang. Banyak orang akhirnya bisa speak up tentang kehidupan.